bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghubungkan titik atau menarik titik A ke titik B, lalu ke C, dan yang terakhir ke titik D dengan menggunakan GeoGebra. Langkah yang pertama, kita akan buka GeoGebra Classic, kemudian pada sisi kiri atas layar, klik ikon bergambar lingkaran dengan 2 titik. Kemudian kita akan membuat lingkaran dengan letak titik koordinatnya yaitu 5, -5. Di sini kita akan membuat sebuah lingkaran dengan lingkaran penuh sesuai dengan letak titik koordinatnya. Oke, sudah terbentuk. Lalu klik ikon bergambar garis dengan 2 titik dan klik pilihan segmen, kemudian klik pada titik A, kita tarik garis ke titik B. Maka GeoGebra akan otomatis membentuk garis AB. Lalu kita tarik titik A ke titik C. Kemudian kita juga akan menarik dari titik B ke titik D. Dan terakhir kita akan menarik titik C kemudian ke titik D yang akan membentuk segitiga yang tertutup. Jadi setiap garis yang saya tarik yang tadi dengan alat segmen 2 titik, cukup klik titik yang pertama lalu titik yang kedua, dan GeoGebra otomatis menghubungkannya dari titik yang sama dengan titik yang lainnya. Selanjutnya kita akan membuktikan gambar yang sudah kita buat menggunakan GeoGebra dengan kasus ketiga pada teorema 6.1.2 yang menggunakan metode 2 kolom yaitu pernyataan dan alasan. Kali ini kita akan membahas salah satu teorema penting dalam geometri lingkaran, yaitu teorema 6.1.2 yang berkaitan dengan sudut keliling dan sudut pusat pada sebuah lingkaran. Yang dimana bunyi teorema ini, ukuran sudut keliling suatu lingkaran adalah setengah dari ukuran sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Artinya, jika kita memiliki sebuah sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama, maka besar sudut keliling tersebut adalah setengah dari busur sudut pusat. Oke, baik, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar ini. Nah, jadi pada gambar ini itu terdapat sebuah titik-titik, baik itu titik A, B, C, dan D yang berada dalam sebuah lingkaran. Jadi bisa kalian lihat sendiri bahwa di sini itu ada sebuah petunjuk, yaitu disuruh untuk menghubungkan titik A dan D. Oke, kita tarik dari A ke D. Nah, dari sini kita bisa lihat bersama jika kita hubungkan titik A dan titik D, maka akan membentuk sebuah segitiga, yaitu segitiga ABD. Oke, baik, coba perhatikan segitiga ADB yang terbentuk 3 titik di keliling lingkaran. Karena garis AB adalah diameter dan titik D berada di keliling lingkaran, maka sudut ADB membentuk sudut siku-siku, yaitu sudut 90 derajat. Nah, dengan alasan sudut siku-siku karena titik D terletak dikelilingi dan menghadap ke diameter.
untuk segitiga ABC itu kita bisa tahu bahwa itu segitiga sama kaki. Kenapa? Ya karena AD dan C berada di keliling lingkaran. Jadi garis AD dan CD adalah jari-jari. Nah, semua jari-jari lingkaran itu panjangnya sama. Jadi sisi AD sama dengan sisi CD. Itu artinya segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Sekarang kita tulis dulu untuk kolom pernyataannya, yaitu sudut ADC, dan untuk kolom alasannya yaitu segitiga sama kaki. Karena tadi kita sudah tahu bahwa segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan AD sama dengan CD, maka dua sudut yang berhadapan dengan sisi yang sama panjang juga akan sama besar. Artinya sudut ADC akan kongruen atau sama besar dengan sudut ACD, karena keduanya berhadapan dengan sisi yang sama panjang, yaitu AD dan CD. Nah, untuk kolom pernyataan ini bisa kita tulis sudut ADC kongruen dengan sudut ACD, yang dimana alasan untuk pernyataan yang ketiga ini adalah definisi segitiga sama kaki. Kita bisa bilang bahwa AD ini kongruen dengan AC karena posisi dan panjangnya sama, dan ini juga sesuai dengan sifat refleksif, yaitu bahwa suatu garis bisa dianggap sama atau kongruen dengan garis lain yang setara. Oke, sekarang coba perhatikan sudut BAC. Sudut ini terbentuk dari titik BA dan C, dan titik A berada di pusat lingkaran. Nah, karena sudutnya di pusat, maka sudut BAC disebut sebagai sudut pusat. Namun berbeda dengan sudut BDC, yang titik sudutnya berada di keliling lingkaran dan dibentuk oleh dua tali busur. Oleh karena itu, BDC disebut sebagai sudut keliling. Oke, berdasarkan teorema sudut pusat dan sudut keliling, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling tersebut. Dalam hal ini, sudut pusat BAC menghadap busur yang sama dengan sudut keliling BDC. Oleh karena itu, berlaku hubungan sudut BAC sama dengan 2 kali sudut BDC. Jika sudut BDC terdiri dari 2 sudut, yaitu sudut ADC dan sudut ADB, maka sudut BAC sama dengan 2 kali sudut ADC ditambah sudut ADB. Artinya, besar sudut pusat ABC sama dengan 2 kali jumlah sudut ADC dan sudut ADB. Dimana di sini saya sudah menuliskan terlebih dahulu untuk bagian pernyataan dan alasannya. Untuk pernyataan, yaitu sudut BAC sama dengan 2 kali sudut ADC ditambah dengan sudut ADB. Sedangkan untuk kolom alasan, yaitu teorema sudut pusat dan keliling. Oke, mari kita perhatikan hubungan antara sudut-sudut dalam lingkaran. Sudut keliling BDC terbentuk dari 2 sudut, yaitu sudut ADC dan sudut ADB, sehingga kita dapat menyatakan sudut BDC sama dengan sudut ADC ditambah dengan sudut ADB. Nah, di sini saya sudah menuliskan terlebih dahulu. Selanjutnya, menurut teorema sudut pusat dan sudut keliling, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling tersebut. Dalam hal ini, sudut pusat BAC menghadap busur yang sama dengan sudut keliling BDC, sehingga sudut BAC sama dengan 2 kali sudut BDC. Nah, dengan menggantikan sudut BDC dengan jumlah sudut ADC dan sudut ADB, kita peroleh sudut BAC sama dengan 2 kali sudut ADC ditambah sudut ADB. Artinya, besar sudut pusat BAC sama dengan 2 kali jumlah sudut ADC dan sudut ADB. Sebaliknya, jika kita mengetahui besar sudut pusat BAC, maka besar sudut keliling
BDC adalah setengah dari sudut pusat tersebut, yaitu sudut BDC sama dengan setengah kali sudut BAC. Nah, sehingga kita bisa tulis di sini dengan alasan sama seperti alasan pernyataan nomor 7, yaitu teorema sudut pusat dan keliling. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada kasus 3 ini terbukti